وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد. Selain para santrinya diajarkan berbagai ilmu keagamaan, di Ponpes ini para santrinya juga diajarkan bagaimana mereka melakukan budidaya lele dan tata cara menanam kangkung di area lahan 800 meter persegi. Sedangkan kolam lele saat ini memiliki 3 kolam yang dibangun sejak 3 tahun terakhir. Hasil dari menanam kangkung dijual ke warung oleh para santri untuk menambah biaya hidup para santri. Sedangkan lele hasilnya ada yang dijual dan dikonsumsi sendiri oleh para santri. Seperti dijelaskan pendiri Ponpes Miftahul Ulum Kiai Haji Mursali, di Ponpes ini juga diajarkan para santrinya untuk mencari rezeki, di mana para santrinya diajarkan untuk berwirausaha dan tidak hanya mengandalkan dari orang tua. Selain itu juga diajarkan kesederhanaan atau dalam istilah pesantren disebut tawasud atau iktisad. Dalam kehidupan sehari-hari, kiai dan santri menggunakan segala sesuatu dengan sederhana dan apa adanya. Kesederhanaan di sini meliputi kesederhanaan dalam pola hidup, pola pikir, pola perasaan, pola perilaku. Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya menerapkan nilai kemandirian. Baik santri maupun pihak pesantren memiliki jiwa kemandirian dalam kehidupannya, sehingga santri bisa berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Selain itu ada kegiatan ya seperti mengurus tanaman ataupun nanam kangkung dan seperti ikan lele ya. Jadi kenapa? Karena salafi ya tidak dapat sumbangan ataupun tidak dapat bantuan dari pemerintah kebanyakan gitu ya. Cuman alhamdulillah dengan wasilah adanya salafi pemerintah pun tahu. Dan di sisi lain saya mengajarkan di bidang pendidikan dengan secara salafi supaya akidah-akidah anak-anak pesantren salafi itu tidak mudah terpengaruh. Ya, seperti halnya gampang dikoordinir akidah-akidah yang luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Nanti ke sananya timbulnya kekerasan ataupun arogan. Nah itu. Jadi salafi alhamdulillah dingin. Jadi itulah yang saya sampaikan dari perjalanan saya cara mendidik anak-anak itu. Itulah waktunya kalau salafi itu dari mulai pagi setelah subuh aurad, nanti setelah aurad pengajian. Kalau yang sekolah langsung jam 7 dikeluarkan, maksudnya masuk sekolah. Kalau yang salafi tetap mengaji. Nah setelah itu ya masak gitu ya. Istirahat. Jadi ada jam istirahat itu dari jam 10 sampai jam 12. Sementara itu terkait respon masyarakat terhadap Ponpes Miftahul Ulum, diakui Mursali responnya sangat positif. Keberadaannya dapat diterima dengan baik karena semenjak adanya Ponpes Miftahul Ulum di tengah-tengah masyarakat, tingkat kriminalitas dapat ditekan. Masyarakat sekitar Ponpes tidak sedikit yang menitipkan anak-anaknya untuk belajar agama di Miftahul Ulum. Bahkan aparat desa setempat juga turut membantu dan menjaga keberlangsungan Ponpes. Salah satu contohnya membukakan akses menuju Ponpes Miftahul Ulum karena sebelumnya masih tertutup alang-alang. Berkat perhatian aparat desa, khususnya Kades Babakan Jaya dan bantuan masyarakat setempat, aksesnya menjadi lebih mudah. Meskipun jika hujan turun, air bercampur tanah menggenangi jalan masuk karena sama sekali belum tersentuh aspal. Oleh karena itu, Mursali berharap pemerintah Kabupaten Serang bisa lebih perhatian terhadap keberadaan Ponpes atau lembaga pendidikan lainnya yang berada di pelosok. Karena biar bagaimanapun juga, lembaga tersebut sudah berkontribusi terhadap peningkatan SDM di Kabupaten Serang. Ya harapan saya memang ya pondok salafi itu kebanyakan jadi pojok-pojok lah, di hutan-hutan, di kampung ya seperti inilah. Tapi ya memang saya menginginkan terutama kepada pemerintah ya, terutama infrastruktur ya, jadi akses jalan. Karena apa? Salafi pun kalau jalannya bagus, dia pun di samping mondok punya kegiatan yang lain kan gitu. Artinya sambil dia kadang-kadang kan karena membiayai sendiri, salafi itu kan membiayai sendiri ya. Ada yang dagang sambil mesantren kan gitu. Bahkan pernah di sini ada yang karyawan mesantren di sini cuman karena sudah punya keluarga gitu ya. Jadi ya memang kebanyakan salafi itu terpojokan, tapi saya tidak merasa bahwa salafi itu terpojokan. Bahkan
saya merasa bangga. Termasuk saya katakanlah pengurus atau pengasuh pondok Salafi. Saya nggak merasa artinya gengsi ya, terus saya nggak merasa terhina, bahkan bangga. Bahkan saya bersyukur kepada Allah, saya sampai bisa sekalipun dengan sedikit demi sedikit bisa terwujud pondok Salafi ini. Menanggapi persoalan akses menuju Ponpes Miftahul Ulum, Sekdes Babakan Jaya M. Judin mengatakan pembangunan infrastruktur maupun anggaran pendidikan. Dalam hal ini, bantuan bagi lembaga pendidikan yang ada di Desa Babakan Jaya sudah dimasukkan dalam RPJMdes. Mudah-mudahan infrastruktur bisa segera dibenahi karena memang saat ini anggaran yang turun dari pemerintah itu difokuskan untuk membangun infrastruktur. Terkait bantuan desa terhadap lembaga pendidikan, sejauh ini diakui Judin masih bersifat pribadi karena program yang sudah diusulkan dalam RPJMdes belum terrealisasi. Meskipun begitu, aparat desa selalu memberikan dukungan moral. Kalau kontribusi secara materi memang desa itu sekarang belum mampu ya, tapi untuk moral, untuk dukungan, ya alhamdulillah setiap ada kegiatan desa itu ala kadar memberikan kebijakan bersifat dari kantong pribadi lah intinya Maya, materi walaupun ala kadar gitu. Kami intinya memberikan seperti itu aja, dorongan moral ya. Nah kemudian di bidang kita dengan anggaran-anggaran yang memang dari pemerintah yang bersifat APBN dan APBD, itu sebetulnya di bidang itu kami pun keagamaan itu sudah kami masukkan ke usulan-usulan di RPJMdes selama 5 tahun yang tapi sampai dengan saat ini usulan-usulan kami itu untuk pendidikan agama masih belum terrealisasi karena memang anggarannya itu. Jadi untuk sekarang itu kita fokus ke infrastruktur ya, karena infrastruktur ini sangat jelek sekali ini, jadi menghambat sekali terhadap perkembangan ekonomi. Lebih lanjut, Judin menjelaskan keberadaan lembaga pendidikan terutama pondok pesantren di desanya tentu memberikan kontribusi positif, salah satunya dapat menekan tindakan asusila. Perkembangan Salafiyah di Desa Babakan Jaya itu sangat bagus dan sangat menekan sekali dengan angka terjadinya kasus asusila. Bahkan kalau bahasa kasarnya, kalau kita lihat perkembangan sebelum adanya pesantren-pesantren Salafiyah itu ya mohon maaf gitu, kasus-kasus seperti itu ya lumayan gitu ada, tapi sekarang alhamdulillah tidak pernah terdengar gitu, tidak pernah. Ya ada gitu ya, tapi tidak pernah terdengar karena istilahnya mereka itu sekarang adanya Salafiyah ini yang memang pola-pola pikir pendidikan agama ini sangat intens sekali gitu, seperti itu. Alhamdulillah gitu, sangat membantu dengan desa itu. Keberadaan Ponpes Miftahul Ulum merupakan salah satu bukti bahwa tradisi mempelajari kitab klasik sampai kini masih terus diajarkan kepada santri. Hal ini merupakan suatu ciri khusus pesantren Salafi. Tradisi ini merupakan suatu hal yang harus ada, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pesantren Salafiyah. Tradisi ini mempunyai peran besar tidak hanya dalam transmisi ilmu pengetahuan Islam dan komunitas santri, tetapi juga berperan di tengah masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan. Demikianlah tayangan dari program Direktori Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Sampai bertemu di program Direktori lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.